Sallu ala Nabi Muhammad. Qala al-badru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang kayaknya lemas belum makan. Ulangi lagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa aidan wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adoma maulidi kanat ansabilahu yaumal qiyamah wa ampako dirhuma fi maulidi pakaan nama ampako jabal min dahab fi sabilillah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita yaitu kenikmatan, yaitu nikmat jasmani dan nikmat rohani. Dengan nikmatnya jasmani, alhamdulillah, yang jauh ataupun yang dekat bisa datang ke tempat maulid Mushol Al-Hikmah. Itu tandanya Allah telah memberikan nikmat dengan nikmatnya jasmani, walaupun ini berdesakan, yang satu pegel, yang satu lagi dan sebagainya, pokoknya beradu bermacam keluhan, tapi tetap ingin sampai tuntas untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi. Masya Allah, insya Allah, Allah akan memberikan keberkahan buat ibu-ibu bapak-bapak semua. Insya Allah sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man adoma maulidi, barang siapa yang
barang siapa yang merayakan hari kelahiran Nabi, ansafialahu yaumal qiyamah. Artinya barang siapa yang hadir, barang siapa yang datang ke acara Maulid Nabi, maka ansafialahu yaumal qiyamah, maka Allah akan memberikan syafaat di yaumil akhir. Kira-kira siap gak? Pertanyaannya, siap gak disyafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillah, insya Allah. Kalau kita niatnya datangnya ke sini ingin menghadiri dan menyemaki perayaan Maulid Nabi, insya Allah Allah akan memberikan syafaat. Wa ma ampako, dan barang siapa yang menginfakkan dirham atau real, euro dan sebagainya, 1 dirham aja, wama pakai anama, maka seperti ampako jabal, seperti menginfakkan sebuah gunung, min dahab, dari seperti emas, fisabilillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 euro yang diberikan untuk keropak. Untuk keropak ini dari manfaat uang itu buat kegiatan Al-Hikmah, Nusa Al-Hikmah, insya Allah dari 1 dirham Allah balahnya berlipat-lipat ganda. Masya Allah, Alhamdulillah, saya lihat ada yang 5 euro, ada yang 10 euro, ada yang 20. Masya Allah, insya Allah ibu-ibu semua. Kira-kira ikhlas apa enggak? Benar nih? Pegel gak kaki? Panas ya, gak apa-apa panasnya di dunia, ntar di akhirat tapi mendapat surga Firdaus. Setuju? Mari kita bersalawat biar tenang hati kita. Mudah-mudahan sesuai dengan hadis Nabi, man sholat alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang membaca salawat 1 aja, sallallahu alaihi wasallam salawatan, Allah akan bersalawat terhadap hambanya dengan 10 salawat. Masya Allah. Innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi, sesungguhnya Allah itu bersalawat. Makanya ibu, semakin kita sering bersalawat, Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Man sholat alayya sholatan wahidatan, sallallahu alaihi wasallam salawatan, wahidatu alaihi asro hati-hati, dan barang siapa yang membaca selawat, Allah akan menutup aib-aib ibu semua. Kita kan punya dosa, bener gak? Dosa mata. Mungkin Kang Tawilun lihat perempuan yang lain, matanya melotot, itu bahaya itu. Nah, dengan rajinnya bersalawat, Allah akan tutup tuh dosa-dosanya. Lihat mata, karena hatinya ada rasa nafsu, syahwat, itu jadi dosa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya Maulid Nabi, mudah-mudahan Allah melebur dosa-dosa kita. Amin. Dan warufi'atal asyaro darajat asrodar, barang siapa yang membaca sholawat, Allah akan mengangkat derajat kita semua. Dulu kita terpuruk, dulu kita dihina, dulu kita dicincang dan sebagainya, sampai bawah, pikir Allah mengangkat harga derajat kita dengan membaca sholawat terus, insya Allah derajat kita akan ditaikkan. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat ini, kita doakan yang berumah tangga, kita doakan syukur. Setuju? Yang orang yang bisnis, kita doakan sukses. Yang belum nikah, kita doakan cepat buat nikah. Tolong bu, maaf, yang udah nikah juga jangan nyebut amin dong, bahaya. Yang belum ya amin ya. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu suatu bentuk nikmatnya
Dengan nikmatnya jasmani kita bisa merasakan manisnya minuman. Betul? Tolong, betul ya. Dengan nikmatnya jasmani kita bisa merasakan nikmat lezatnya makanan. Betul? Masya Allah. Dengan nikmatnya jasmani kita bisa berhubungan dengan rumah tangga yang baik. Betul? Pelan banget jawabannya. Emosi saya. Insya kita doakan yang sudah bercerai-berai karena berantem atau di Facebook dan sebagainya, mudah-mudahan dengan nikmat jasmani bersatu padu. Betul? Kurang kenceng ini, kurang belum makan ini. Dengan nikmat panas, sama saya juga panas. Iya, udah bersuara. Kalau bersuara kan gerah, apalagi ibu-ibu yang duduk. Ya, panas. Kita doakan yang panas masuk surga. Siap. Yang merasa dingin siapa? Ayo ngacung. Yang merasa panas masuk surga. Ayo. Semangat ya Bu? Siap semangat? Tunggu aja 1 jam tunggu ya. Iya. Ya, insya Allah. Semangat Bapak insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita membaca, kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena barang siapa yang memuji Allah, Allah akan mengangkat derajat kita dengan membaca Subhanallah. Mari grup Istanbul menurut pimpin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Suaranya merdu grup Istanbul. Tepuk tangan dong sebelumnya buat grup Istanbul. Semoga berkah dan barokah grup Istanbul. Ibu-ibu, grup Istanbul mempunyai YouTube. Namanya Istanbul Athena. Jadi tolong ibu di subscriber ya kan sih. Di like and subscribe ya. Dan acaranya kalau grup Istanbul malam minggu ibu-ibu bersolawat mata berjanji, maka hadir ya insya Allah setiap malam minggu. Jadi untuk menutup kemungkinan buat yang belum nikah itu bisa datang tuh, bisa baca bersolawat tuh Kang Ewan. Oke, baik lanjut. Ada cerita Bu. Anak-anak sehat. Ada cerita di negara Irak Al-Basrah. Ada seorang ulama yang sangat besar, yang termasyhur dan muridnya itu banyak sekali. Suatu hari dia jalan tuh ke pasar. Di tengah perjalanan dia dicegat sama muridnya, dan muridnya itu bertanya, "Ya Syekh Al-Faqih bin Luis, saya mau bertanya." "Monggo anakku," kata ulama itu.
Mau apa dan apa yang mau tanyakan Anda? Ya Syekh, di dalam surat Al-Ghafir yang bertanya juga pintar. Orang muridnya kok. Saya mau bertanya sesuai dengan ayat suci Al-Quran, Al-Ghafir ayat 60. Silahkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya Syekh, kata Allah, ud'uni, silahkan kamu berdoa, astajib lakum, aku akan mengijabah semua doa-doa kamu. Terus kata Syekh, pertanyaan kamu opo? Ya, pertanyaan kamu apa? Titelis esi, gitu kan? Saya bisa bahasa ini dari Baik Matul, bahasa Inggris ini. Jadi apa pertanyaan kamu? Begini ya Syekh, pertanyaannya adalah saya rajin ibadah, rajin sholat tahajud, sedekah iya, 5 waktu iya dijalankan, tapi kenapa Allah tidak mengabulkan doa kami ya Syekh? Padahal Allah sudah jelas di dalam surat Al-Ghafir ayat 60, Allah menjelaskan, ud'uni astajib lakum. Aku akan silahkan kamu berdoa dan aku akan mengabulkan. Tetapi apa yang terjadi ya Syekh? Kami enggak dikabulkan, kami enggak kaya, malah kami cerai bercerai, hancur berantakan segala hal, usaha hancur dan berantakan. Apa doa? Apakah Allah tidak mendengarkan doa kami? Emang Allah itu sijanya kurang ya Syekh? Apa Allah itu tidak sayang kepada kami? Kata muridnya. Terus kata Syekh, kamu, pertanyaan kamu dan bacaan yang kamu bacakan tadi surat tersebut itu belum selesai, saudaraku. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ada selanjutnya di dalam surat itu, innal ladina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya innal ladina, sesungguhnya yastaghfirun, orang yang sombong di dalam ibadahnya. Orang yang sombong dalam ibadahnya, saya dahulunya, Allah akan memasukkan jahannam, neraka, dan mereka akan dihina-hinakan. Jadi saudara-saudaraku, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi seandainya kita merasa rajin ibadah, jangan apalagi yang nggak ibadah, jangan sombong, memperlihatkan semua kegiatannya yang tidak disetujui dan tidak dibolehkan dalam agama. Itu tidak boleh, karena semuanya Allah akan bertanya dan semuanya akan dihisab semuanya. Pada saat ntar di akhirat, mata akan ditanya. Itu mata, Allah bertanya, mata akan menjawab. Tangan mungkin Kang Dul pernah dulu ngedok apa itu? Selokan apa? Dia akan bertanya itu tangan. Semuanya anggota badan akan anggota badan kita akan ditanya. Itu saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, mari dengan acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita dekat takarub kepada Allah Subhanahu. Terus kata Syekh, ya saudaraku, ya muridku, engkau berdoa, engkau meminta kepada Allah, tapi ada, kata Syekh, ada 3 yang Allah akan kabulkan doa kamu. Kamu mengaku cinta kepada Allah, apakah engkau telah melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya? Kata dia jawab, saya melaksanakan perintah Allah, rajin sholat, tahajud, duha dan sebagainya, 5 waktu gak pernah tinggalkan katanya.
Baik, katanya guru. Yang kedua, apakah kamu mengaku cinta kepada Rasulullah? Sayang kepada Nabi? Apakah kamu pernah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah? Saya gak pernah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Itu yang menyebabkan terjadinya doa kita nggak dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Akhirnya apa yang terjadi? Allah akhirnya menutup semuanya doa-doa kita tidak tersampaikan. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi. Kalau kita melaksanakan sunnahnya Nabi, di antaranya tiap hari baca sholawat, terus melaksanakan qobla duhur, ba'da duhur, tahajud dan duha, insya Allah kita akan menjadi orang yang dekat takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Terus yang ketiga, kalau engkau memang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata guru itu, kalau memang ingin dikabulkan, yang ketiga, engkau mengaku bahwa setan itu adalah musuhmu. Tetapi kenapa keinginan setan dilaksanakan? Sholat kagak, mabok iya, ya, lagi baca sholawat pada ngobrol lihat HP. Betul? Iya. Lagi sholat malah ngobrol. Ada yang bicara di depan dakwah malah ngobrol. Ada yang makan. Ini bercanda biar seru. Nah kan? Nah, kata saya, kalau kamu ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah mengaku bahwa setan itu adalah musuh kita. Kenapa zina dilaksanakan, saudara-saudaraku? Kenapa minuman mabuk engkau jalankan? Kenapa zina kau lakukan? Udah tahu bahwa dosa itu adalah dosa, kenapa engkau lakukan? Bu, saya mau tanya, kira-kira minuman arak dosa apa tidak? Hah? Yang jelas, yang kenceng. Tahu. Terus kenapa yang minum melakukan udah tahu dosa? Berarti dia termasuk orang fasik. Inal pasikin pidarkil aspali. Orang yang fasik akan masuk neraka yang paling bawah, saudara-saudara. Oleh sebab itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari dengan acaranya Maulid Nabi kita dekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gerah Bu ya, saya juga gerah. Baik, untuk supaya gak gerah, kita tambah lagi sholawat Jibril, biar Allah meninggikan hati kita, biar kita tenang dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahu suduri. Yuk, basolawat. Sallallahu ala Muhammad. Semakin kencang. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu Muhammad. Yang kencang. Sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, dari depan sampai belakang semuanya semangat baca salawatnya. Padahal mah ya dalam hati gua pegel ini kaki. Emosi sebenarnya saya ini. Nyesel saya datang ke masjid ini, pegel saya. Kira-kira gitu enggak? Masya Allah. Emosi gak kepada ketua panitianya? Lama banget ini acaranya. Ikhlas apa ridho? Iya, bener nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Bu, hikmahnya bagi orang yang membaca sholawat satu adalah dikabulnya doa kita. Jadi pada saat kita mau mendoa, yang pertama adalah baca niat dulu. Terus yang kedua baca hadiahkan dulu kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Selanjutnya kita bersalawat, terus kita berdoa. Insya Allah doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Syekh tadi, kalau kamu bisa melakukan tiga itu, yang satu cinta kepada Nabi, yang satu cinta kepada Allah dan bisa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Yang kedua kamu cinta kepada Rasulullah, yaitu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dan kamu yang ketiga adalah bahwa setan itu adalah musuhmu, tapi engkau bisa meninggalkan keinginan setan. Allah akan mengabulkan doanya. Kira-kira siap kamu? Diam dihituin ya. Apa perlu saya datang ke situ nih? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi adalah nikmatnya jasmani. Yang kedua adalah nikmatnya rohani. Dengan nikmatnya rohani datang ke Masjid Al-Hikmah ini untuk memperingati peringatan Maulid Nabi itu, terpanggil hatinya. Tidak ada dalam dirinya, tidak ada dalam niatnya, ada niatnya karena ikhlas karena cinta kepada Allah, cinta kepada ada sejarah, Bu. Ini di neraka, di akhirat, antara surga dan neraka. Pada waktu itu Nabi Adam datang tergopoh-gopoh, Bu. Datang tergopoh-gopoh kepada Nabi. Nabi itu pada saat itu di surga. Nabi Adam datang. Ya Nabi Muhammad, ya Nabiullah, ya Nabi Rasulullah. Ada apa? Kamu sayang gak kepada umat kamu? Ya sayang. Nah terus kenapa? Tuh ada umat kamu lagi di neraka, disiksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad dengan lari terbirit-birit, maksudnya mengejar langsung masuk ke neraka dan bertanya kepada malaikat, ya malaikat, ambil hambaku ini dan kau siksa di dalam neraka. Gak bisa kata malaikat. Tetap ini hamba ini, manusia ini aku akan siksa. Enggak, saya ingin kamu coba cabut di neraka dan saya ingin bertanya. Silahkan. Akhirnya keinginan, harapan, permintaan Nabi Muhammad, si hamba ini ditarik. Sekarang gini, ya malaikat, kamu lihat di dalam genggaman tangannya ada kertas. Ya hambaku, kata Rasulullah, buka tangan kamu. Kertas apa yang kamu pegang? Padahal kamu disiksa di dalam neraka. Pegang dan buka tangan kamu. Akhirnya dibuka, apa yang tertulis di dalam tangannya? Sholawat, karena sering membaca sholawat. Makanya orang yang membaca sholawat akan
angkat memberikan syafaat di yaumil akhir. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi salawatan. Jadi barang siapa yang membaca salawat sekali aja, Allah akan membaca dengan 10 salawat, dan Allah akan menyelamatkan, akan memberikan syafaat di yaumil akhir. Oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak, sambil masak ya di majikan, di bos, misalkan majikan nyuruh potong kentang, sallallahu, capek amat mungkin, pegang mungkin, jangan, kita berselawat tapi jangan di WC sambil nyapu. Ya bahasa Bimat, ilahana ya ilahana ya sirlana, terus Bu sambil nyapu nih ya, mana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fatahu, semangat Bu, ya fatahu ya fatahu ya saya mau bertanya terhadap ketua panitia. Saya tersinggung, benar marah saya kepada ketua panitia. Lah saya dikasih, coba apa ini maksudnya? Kira-kira apa maksudnya? Musa gini. Emang saya bayi? Akhirnya saya tanya kepada ketua panitia, maksudnya kamu apa ini? Maksudnya adalah kita kan memperingati hal lahirnya Nabi. Ini ada dotannya, apa namanya ini? Gini kan? Tujuannya ini untuk mengingat Nabi kita, Nabi Muhammad pada saat dilahir. Nabi juga manusia, nyusu Bu. Emangnya kalah sama Pak Budi? Tidur mulu. Kasih coba nih. Aduh, ini emosi saya.
Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, judulnya ini adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu. Baik. Ibu-ibu, meneladani akhlak Nabi ada beberapa. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dijanjikan oleh Allah adalah surga, tapi tiap hari Nabi Muhammad beristighfar, berbaca istighfar tiap hari, walaupun udah dijanjikan sama Allah masuk ke dalam surga, tapi tetap dia Nabi Muhammad saking akhlaknya yang baik tetap membaca istighfar. Terus akhlaknya Nabi sangat cinta kepada orang yang lemah. Oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mencintai orang yang lemah. Ya, orang yang membantu orang yang lemah dengan cara kita membantu misalkan orang yang tidak mampu. Ibu-ibu, sesuai dengan instruksi dan mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat sedekah semua ibu-ibu semua, dan alhamdulillah sedekah jariah yang ibu kasihkan ke kelopak, dimasukkan ke dalam kelopak ini sebesar 700 lebih. Masya Allah, ikhlas bu. Oh, Masya Allah, man adoma maulidi, bang, barang siapa yang mengagungkan dan memperingati hari Nabi, ampa qadir huma, seperti engkau menginfakkan emas seperti gunung yang sangat besar. Mudah-mudahan nih sedekah ibu Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat. Takbir, alhamdulillah, Masya Allah. Jadi akhlaknya Nabi adalah salah satunya adalah cinta terhadap orang yang lemah. Suatu contoh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat Idul Fitri, dia keluar tuh habis sholat Idul Fitri, lihat ada kumpulan anak main, mereka bersendoguro, senang kelihatannya, bajunya bagus yang dipakainya. Nah, satu lagi ada anak, dia sedih sekali, dia menangis sekali, nangis sekali dia. Terus dia nangis. Akhirnya Nabi Muhammad nyamperin ke anak tersebut, anak kecil tersebut. Ya anak, kenapa wahai anakku, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Aku menangis karena sering dihina sama teman-temanku. Ini anak tersebut usianya 7 tahun bu. Ini anak tersebut itu ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu nangis? Karena teman-teman saya sering menghina, dan mereka menghina karena saya nggak punya baju bu. Saya, kata anak itu, saya nggak punya baju yang bagus yang dipakai. Memangnya bapak kamu kemana? Bapak kamu kemana? Bapak saya sudah meninggal pada saat perang Badar, mengikuti kamu ya Rasulullah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersentuh hatinya, sedih melihat anak tersebut menangis karena orang tuanya sudah meninggal pada saat di perang Badar. Terus ibumu kemana? Ibumu pergi kemana? Ke Athena kerja katanya. Terus, kenapa kamu ditinggalin? Kenapa ibumu gak belikan baju? Orang ibuku nggak kawin lagi, nikah lagi. Anaknya dicuekin, diantepin sama ibunya karena cintanya kepada suaminya, dicuekin aja. Selamat jalan bu ya, kami maafin. Alhamdulillah, gak apa-apa. Karena ada kerjaan ya, ya gak apa-apa. Pokoknya sukses, semangat.
Panas. Yang salah tuh Pak Budi. Kenapa panas? Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak tersebut ditanya ibunya nggak ngurusin, akhirnya anak tersebut diangkat oleh Rasulullah menjadi anaknya. Engkau adalah anakku dan Siti Aisyah adalah ibumu. Hasan Husain ada saudaramu. Akhirnya alhamdulillah anak tersebut diaku anak. Itu tandanya Rasulullah cinta terhadap orang lemah. Itu akhlak Nabi. Saudara-saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biar enak, biar santai ya. Ada yang bertanya enggak? Potong enten. Ada yang bertanya enggak? Ada yang mau bertanya enggak? Hah? Silahkan. Ayo angkat. Maksudnya? Itu mah bukan bertanya, mengharap. Ada yang mau bertanya enggak? Silakan. Silakan bertanya Pak Budi. Pakai mic dong. Namanya siapa? Alamatnya di mana? Bu, gerah gak bu? Gerah gak? Gerah saya juga. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada umumnya Pak, saya di lingkungan saya sendiri, saya mendengar langsung. Saya ajak sholat, saya ajak berjamaah, sholat enggak Pak Budi. Yang penting saya berbuat baik, amal ibadah saya jalan, sedekah saya jalan. Terus sholat 5 waktunya kadang-kadang, bahkan sama sekali tidak. Itu imbal pahalanya itu bagaimana Pak? Apa diterima atau tidak? Seperti itu. Baik. Mohon solusinya Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, pertanyaannya Pak Budi adalah gak usah sholat gak apa-apa, yang penting sodako, ya kan? Pertanyaannya yang penting saya sodako ke masjid, saya kasih infak, kasih sodako dan sebagainya. Gak apa-apa, gak sholat juga. Baik, kita zakat sambil ngobrol, boleh gak? Boleh. Kita tawaf, kita bernyanyi, boleh nggak? Labbaik Allahumma labbaik la syarika la. Itu kan nyanyi apa bukan? Secara bahasa Indonesia adalah nyanyi kan? Yaitu boleh kita melakukan pembacaan tersebut. Tetapi kalau kita sholat, kita nyanyi, misalkan begadang mari begadang, kira-kira boleh gak? Kenapa dalam sholat tidak boleh melakukan seperti begitu? Karena sholat itu adalah pada perintah Allah langsung kepada Nabi, bukan karena ayat langsung datang. Pada saat itu 2 malaikat datang ke bumi menjemput Nabi Muhammad SAW, langsung bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang setelah bertemu dengan Nabi? Nabi disuruh sholat. Jadi sholat itu utama. Sedekah apapun juga, walaupun sholat itu tetap sedekah, Allah akan timbang. Kamu nolong akan ditimbang. Semuanya amal zakat, hajimu akan ditimbang, akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah akan melihat timbangannya.
Apakah timbangannya baik apa berat apa ringan? Sedangkan timbangan yang berat adalah pahala yang lebih gede adalah sholat. Karena kuncinya umat Islam adalah as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kira-kira kalau misalkan ada tiang tanpa atap, kuat gak? Kuat. Atap, ini iya, rumah bangunan ada atap, kuat gak? Kuat. Atap, ini bangunan tanpa atap, kuat kan? Kuat, masih kokoh. Tapi bangunan tanpa tiang kira-kira kuat gak? Hah? Nah, itu jawabannya adalah utama as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi Pak Budi, yang utama adalah sholat. Kuncinya adalah sholat yang utama. Setelah sholat bagus wudunya, sholatnya, insya Allah selanjutnya kita sodako. Alladina yunfikuna fid asfali. Artinya barang siapa yang menginfakkan dengan berat, dengan sulit, dengan bahagia, dengan ikhlas, insya Allah. Oleh sebab itu ibu-ibu, yang utama yang akan ditanya di yaumil akhir, yang pertama adalah sholat. Jadi oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari jangan sampai lupa untuk melakukan sholat, ya. Ajarkan anak-anak yang punya anak sholat, utama jangan sampai ditinggalkan. Itu pertanyaannya Pak Budi. Kira-kira pernah gul apa enggak? Alhamdulillah. Ada yang bertanya? Kalau enggak ada yang bertanya, kita karena ini kasihan ya, udah lama ya. Ya, kalau saya siap-siap aja wanifiro. Tapi kalian kan panas, capek dan sebagainya. Alhamdulillah datang ke masjid karena ingin melaksanakan Maulid Nabi. Mudah-mudahan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengangkat tangan kita, bermohon dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita datang ke sini, ke Masjid Al-Hikmah ini dengan melaksanakan Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang diangkat harkat derajatnya, amin. Semoga Allah menutup aib-aib kita, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa terhadap orang tua kami, ya Allah. Dosa terhadap istri kami, ya Allah. Dosa terhadap suami kami, ya Allah. Dosa terhadap anak kami, ya Allah. Dosa terhadap teman kami, ya Allah. Dosa terhadap saudara-saudara kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Warhamni, ya Allah. Sayangilah kami, ya Allah. Jauhkanlah orang-orang yang membenci kami, ya Allah. Dan sayangilah Engkau, ya kami, ya Allah, seperti Engkau menyayangi para wali dan para nabi, ya Allah. Warjukni, ya Allah. Berilah kepada kami rezeki yang halal, ya Allah. Kami datang ke Yunani ini untuk mengangkat derajat keluarga kami, ya Allah. Untuk mengangkat masa depan kami, ya Allah. Berilah kepada kami rezeki yang berkah, ya Allah. Engkau kabulkan doa kami, ya Allah. Engkau maafkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dan kami, ya Allah, memohon kepada kami, ya Allah, rezeki yang kami kerja di sini sang capek dan sebagainya, kami dimarahin sama majikan, sama bosnya, ya Allah. Kuatkanlah hati kami kepadamu, ya Allah. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Wahdini, ya Allah. Berilah kepada kami petunjuk, ya Allah. Petunjuk sesuai Al-Quran dan hadis, ya Allah. Warfani, ya Allah. Angkatlah kepada kami, ya Allah. Angkatlah kami derajat yang beribu-ribu derajat, ya Allah. Wa'afini, maafkanlah kami atas segala dosa-dosa kami, ya Allah. Kami maafkanlah, mungkin kami juga banyak dosa yang kami lakukan, baik dosa terhadap, baik yang kecil apa yang besar, dosa terasa yang tidak terasa, maafkanlah kami, ya Allah. Kami juga mewakili ketua panitia, ya Allah, maafkan ketua panitia beserta pengurusnya, ya Allah, atas pelayanannya yang kami sajikan, maafkan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sekarang ibu-ibu lega ya. Kayak orang habis pengantin. Lega sekali. Itu ya ya. Ya alhamdulillah. Mohon maaf bila mana ada kekurangan, dan baiknya ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah. Sebelum acara penutup, saya umumkan untuk susunan acara Mushola Al-Hikmah, program acara Mushola Al-Hikmah. Setiap malam Jumat bacaan Yasin dan tahlil. Terus setiap malam Minggu Istanbul, 1 bulan sekali kita, ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa datang. Setiap minggu pertama kita ngadain Al Berjanji dan Tiba, acara rutinan bulanan untuk minggu terakhir. Kita baca manakib. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua ada waktu, kiranya bisa hadir, monggo. Untuk saya sendiri pembawa acara, bila ada salah kata ataupun kurang berkenannya ucapan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk penutup doa saya serahkan kepada Ibu Wati, tempat dan waktu kami aturkan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini doa penutup sudah kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang acaranya yaitu ramah tamah dan silaturahim. Jadi ya, sebelum itu yang masih ada wudhu dipersilahkan mempersiapkan diri untuk kita bersama-sama sholat asal berjamaah ya. Habis itu nanti kita bersilaturahim, beramah tamah. Yang belum ada wudhu dipersilahkan untuk mengambil wudhu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Tore bote, tore
Amin
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi